Baik, kembali lagi kita dalam video pembelajaran. Salam matematika dan salam sehat selalu. Di sini kita melanjutkan materi kita masih di seputar bab 7 sudut dan garis sejajar. Kali ini kita akan membahas membagi sudut ya. Tutorial ataupun langkah-langkah bagaimana nanti membagi sudut. Kemudian selanjutnya nanti kita melukis sudut istimewa. Bagaimana langkah-langkah melukis sudut istimewa. Sudut istimewa itu seperti apa juga nanti kita lihat di pembahasan berikutnya. Nah, di sini untuk membagi sudut, misal di sini sudutnya ada diberikan kepada kita, kemudian kita membagi. Nah, yang kita tahu ya ataupun cara gampangnya kita ambil busur, langsung kita bagi ya, begitu ya. Nah, supaya tepat dia misalnya ini 60 derajat, maka saya buat sekali lagi di sini, kita ambil busur langsung kita tandai ya, 60 dibagi 2 yaitu 30 derajat. Jadi kita buatkan ya titik di sini, kemudian kita tarik garis, itulah sudut 60 terbagi 2. Artinya ya, sekali lagi di sini kalau misalnya ini 30, ini juga 30. Itu dia menggunakan busur. Nah, selanjutnya yang kita mau bahas di sini bukan cara menggunakan busur ya, tetapi kita mau membagi sudut dengan ya bermodalkan jangka dan penggaris ya. Seperti apa itu langkah-langkahnya, mari kita perhatikan, mari kita saksikan. Baik, di sini kita akan membagi sudut ya, sudut 60. Kita akan membagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, untuk yang biasanya kita tahu kita menggunakan busur ya, tapi untuk kali ini kita akan membagi sudut ini menjadi 2 bagian yang sama besar tanpa menggunakan busur. Tetapi yang kita gunakan di sini adalah jangka kemudian penggaris. Nah, di sini sudah ada sudut yang besarnya 60 derajat. Kita berikan nama sudut A, B, C. Kemudian kita akan membaginya menggunakan jangka dan penggaris. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ambil jangka, kita buat ya jarum jangka tepat pada titik sudut. Kemudian kedua kaki sudut kita potong atau kita buat goresan. Ini yang pertama, kemudian kita buat yang kedua. Nah, dengan catatan antara potongan pertama dengan potongan kedua besar bukaan jangka tetap sama, tidak berubah. Kemudian dari perpotongan ini kita buat lagi perpotongan ke depan sudut B. Nah, ini bisa kita ubah bukaan jangka ya untuk tahap kedua. Nah, kita letakkan jarum jangka pada perpotongan tadi. Di sini kita buat lagi goresan ya, arahnya ke depan sudut B. Kemudian kita buat lagi perpotongan dari yang kedua supaya terbentuk perpotongan ataupun goresan ya di hadapan sudut B. Nah, dari perpotongan ini kita buat ataupun kita tarik garis ke titik sudut awal. Kita tarik garis. Nah, dipastikan sudah terbagi ya, sudut ABC sudah terbagi menjadi 2, dimana besarnya harus sama. Kalau kita mengikuti langkah-langkah dengan benar, pasti besarnya ya, misalnya kita berikan nama ABC, berarti di sini D, besar sudut ABD harus sama dengan besar sudut DBC. Artinya di sini harus 30, ini juga harus 30. Bisa kita cek menggunakan busur. Jadi kalau langkah-langkahnya sudah
tepat, pasti nanti besar sudutnya masing-masing 30 derajat. Mari kita pastikan. Di sini kita paskan garis horizontal. Nah, di sini tepat di angka 30. Artinya langkah-langkah ataupun tahapan yang kita buat sudah benar. Demikian. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke melukis sudut istimewa. Sudut istimewa itu seperti apa? Sudut istimewa adalah sudut-sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat diperoleh tanpa menggunakan kalkulator. Ya, jadi untuk matematika di SMA nanti ada istilah ataupun bab trigonometri, di sana lebih jelas ya. Kita jumpai sudut-sudut istimewa dan nilai perbandingan. Nah, yang termasuk sudut istimewa mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75, 90, 120 ya, 135, 150, 165 dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Nah, di sini kita akan menggambarkan tidak semua yang akan kita gambar, tetapi beberapa saja. Dengan kita menggambar beberapa ya, kita bisa mengembangkan atau nanti kita bisa menggambar sudut yang lain ya. Tidak jauh beda caranya ya. Oke, di sini mewakili saja, nanti kita akan menggambar mulai 90 derajat ya, kemudian 45 derajat, kemudian 60 derajat dan 150 derajat. Seperti apa itu langkah-langkah melukis sudut istimewa? Mari kita saksikan. Baik, di sini kita tadi sudah tahu yang termasuk sudut-sudut istimewa itu adalah mulai dari 0, 30, 45, 60, 90 ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita yang akan gambar hanya beberapa saja, dimana dengan cara kita menggambar ini nanti sudut-sudut yang lain juga bisa kita gambarkan. Artinya caranya juga tidak jauh berbeda untuk menggambar sudut yang lain. Baik, di sini yang pertama kita akan gambar adalah 90 derajat. Nah, di mana kita tahu kalau untuk menggambar sudut itu adalah busur, tapi untuk kali ini karena ini termasuk sudut istimewa, bisa kita gambarkan hanya menggunakan jangka dan penggaris. Mari kita gambarkan yang pertama 90 derajat. Pertama kita buat garis acuan, garis lurus. Nah, dari garis ini kita ambil jangka ya. Kita ukur atau kita sesuaikan panjang garis dengan panjang bukaan jangka. Nah, di sini sudah sama. Kemudian dari sini kita buat ke arah lurusan garis ya, kita buat goresan ya sejajar dengan garis yang kita buat. Nah, ini dia tahap pertama. Kemudian dari sini kita pastikan ini adalah garis ataupun perpanjangan garis yang kita buat. Kita buat di sini putus-putus untuk memperjelas saja. Baik, dari sini sudah ada garis putus-putus. Kemudian jangkanya kita lebarkan lagi. Tujuan kita membuat perpotongan ya dari ujung sebelah kiri ke atas dan juga ujung sebelah kanan ke atas. Jadi nanti ketemu perpotongan di atas dari kedua ujung garis. Baik, kita mulai dari ujung sebelah kanan. Nah, di sini kita sesuaikan keperluan ya, ataupun bukaan jangkanya bisa kita sesuaikan. Ini goresan pertama ataupun potongan pertama. Kemudian kita balas dengan syarat ini tidak boleh berubah. Baik, kita balas dari ujung garis sebelah kiri. Kita buat lagi perpotongan. Nah, di sini sudah ada perpotongan ya dari ujung kiri
dan ujung kanan. Nah, dari perpotongan ini kita tarik garis ke ujung garis pertama ya. Maka terbentuklah sudut 90 derajat ataupun sudut siku-siku. Kita berikan nama A, B, C. Nah, ketika kita melakukan ataupun menggambarnya, langkah-langkahnya sudah tepat, maka dipastikan ini sudutnya adalah 90 derajat. Boleh kita pastikan menggunakan busur. Jadi kalau misalnya tidak benar 90 derajat, berarti ada tahapannya yang salah, bisa diperiksa kembali. Nah, kita sudah paskan garis horizontalnya dan ternyata benar ya, di angka 90 derajat. Jadi langkah-langkah yang kita buat sudah tepat. Baik, selanjutnya kita akan menggambar sudut 45 derajat. Kita tahu 45 itu sama dengan 90 dibagi 2. Nah, untuk menggambar 45 derajat, pertama kita harus menggambarkan dulu sudut 90 derajat. Kemudian sudut 90 derajat kita bagi 2. Nah, untuk membagi sudut tadi sudah kita buat ataupun sudah dijelaskan di awal ya. Nah, setelah kita gambarkan 90, maka nanti kita dapatkan 45 derajat. Baik, di sini saya akan menggambarkan sudut 90 derajat sama seperti yang di atas. Langsung kita buat perpotongan. Ini harus sama bukaan jangka. Kemudian kita tarik garis dari perpotongan ke ujung sebelah kanan. Sekarang kita akan membagi sudut ya. Membagi sudut ini menjadi dua bagian yang sama besar, sama seperti langkah-langkah di sebelumnya. Membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Pertama kita buat perpotongan ya di kedua kaki sudut. Kemudian dari perpotongan tersebut ya, bisa ini kita buka. Kita buat goresan ke depan sudut yang akan kita bagi. Kita balas dari sini. Nah, ini langkah-langkah untuk membagi sudut menjadi dua bagian, sama seperti yang tadi. Langsung kita tarik garis. Maka dipastikan sudut ini sudah terbagi dua, jadi 45 derajat, masing-masing 45 derajat. Kita beri nama sudut B, Q, R. Bisa kita pastikan menggunakan busur. Di sini garis merah berada di antara sudut 40 dan 50, artinya ini besar sudutnya adalah 45 derajat. Demikian. Oke, selanjutnya kita masuk ke sudut 60 derajat ya, sudut yang ketiga. Sama seperti sebelumnya kita menggambarkan ya, sudut pertama kita buat garis acuan atau garis pertama. Nah, dari sini untuk menggambar sudut 60 derajat ya, langkah-langkahnya hampir sama.
Perhatikan di sini kita sesuaikan bukaan jangka dengan garis yang pertama kita buat. Di sini sudah sama panjang bukaan jangka dengan garis. Kemudian di arah atas ataupun sebelah atas kita buat perpotongan. Langsung kita balas juga dari ujung kiri. Di sini sudah ada perpotongan. Nah, langsung kita buat ya garis, boleh ke ujung sebelah kiri, boleh juga garisnya ke ujung sebelah kanan, bebas. Nah, yang terbentuk itu pasti nanti sudut 60 derajat. Kita coba tarik ke ujung sebelah kiri. Nah, dipastikan ini 60 derajat, boleh diukur ya. Kalau kita sudah melakukan dengan langkah yang tepat, maka dipastikan ini adalah 60 derajat. Kita beri nama sudut KLM. Nah, selanjutnya untuk menggambar sudut 150 derajat, dimana kita tahu 150 itu sama dengan 90 ditambah 60. Artinya untuk menggambar sudut 150 derajat kita jumlahkan, atau pertama kita gambar 90 derajat, kemudian kita lanjutkan 60 derajat. 150 sama dengan 90 ditambah 60. Maka perhatikan langkah-langkah berikut. Di sini kita gambarkan 90 derajat. Yang pertama kita gambar adalah 90 derajat. Langkah-langkahnya tadi sudah jelas di atas ya. Di sini kita buat ya lurusan garis. Kemudian dipertegas dengan garis putus-putus. Dari masing-masing ujung kita buat perpotongan. Boleh kita lebarkan jangkanya sesuai kebutuhan. Kita balas dari ujung sebelah kiri. Nah, sudah terbentuk 90 derajat. Di sini saya coba buatkan garisnya putus-putus karena target kita bukan 90 derajat melainkan 150 derajat. Sekali lagi di sini saya buat garis putus-putus menandakan target kita bukan 90 tetapi 150 derajat. Nah, 90 sudah terbentuk, maka kita lanjutkan ke 60 derajat. Caranya sama seperti yang di atas tadi. Kita samakan bukaan jangka ya, dengan syarat garis acuannya adalah garis yang sudah kita buat barusan, yang terakhir ini garis putus-putus. Inilah acuan kita untuk menggambar sudut 60 derajat sesuai dengan langkah-langkah di atas. Ini sudah pas bukaan jangka dengan garis putus-putus. Kemudian karena kita mau menggambarkan sudut 90 derajat, kita buat di sebelah kanan. Kita balas juga dari sini dengan syarat ini tidak boleh berubah. Baik, saya ulangi dari sini. Nah, di sini sudah terbentuk ya perpotongannya. Itulah yang akan kita tarik ke garis yang kita buat ya. Di sini saya buat warna merah supaya lebih jelas. Dari perpotongan ke ujung sebelah kanan. Maka kalau kita sudah melakukan dengan langkah yang tepat, dipastikan besar sudutnya ini adalah 150 derajat. Oke, baik, demikian untuk sudut 90 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 150 derajat. Nah, untuk sudut yang lain, misalnya kita tahu 120 itu juga merupakan sudut istimewa ya, ataupun 30 derajat juga merupakan sudut istimewa. Caranya bagaimana menggambar 30 derajat? Langsung aja pertama gambarkan 60 derajat ya, kemudian dibagi 2, maka itu kita peroleh 30 derajat. Begitu juga untuk 120 derajat. Itu 120 kita tahu sama dengan ya
90 ditambah 30, maka pertama kita gambar 90, kemudian kita tambahkan sudut 30 derajat, maka kita peroleh sudut 120 derajat. Demikian untuk sudut-sudut yang lain, semoga dapat dipahami ataupun dapat diikuti. Kemudian untuk variasi boleh juga ya, nggak selamanya ini nanti dipanjangkan ke arah kanan, bisa saja nanti kita buat ya perpanjangannya justru ke sebelah kiri. Jadi itu tergantung latihan kita, boleh dicoba-coba lagi lebih banyak untuk memvariasikan cara menggambarnya. Secara umum seperti tadilah untuk menggambar 90, 45, 60 dan 150 derajat. Demikian, terima kasih. Baik, demikianlah ya untuk penjelasan ataupun materi kita kali ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh diberikan respon. Terima kasih.